Kata orang sih, mobil ini adalah mobil sejuta umat. Tapi gue nggak setuju. Sini kita kupas tuntas di Drive Story Media. Halo semuanya, nama gue Witansa and welcome back to my channel, Drive Story Media. Di video kali ini, gue bakal ngebahas sebuah mobil yang pastinya kalian semua udah familiar banget. Bahkan gue yakin sekali kalian nyilap ini mobil, di depan pasti udah ketemu lagi sama mobil ini. Mobil ini emang sebanyak itu guys di jalanan. Tapi gue kurang setuju kalau mobil ini disebut mobil sejuta umat. Kenapa? Sebelum jawab itu, seperti biasa di Kupas Tuntas, gue akan ceritain sejarah dari sebuah mobil yang hopefully di akhir video kalian akan paham kenapa mobil ini menyandang sebuah gelar. Jadi gue berharap sebagai sesama car enthusiast kita nggak cuma ngeliatin spek dari sebuah mobil, tapi juga ngerti story yang dihadirkan oleh sebuah mobil. Kita lanjut ya, guys. Cerita Toyota Avanza kayaknya paling pas akan gue mulai dari tahun 98 di Indonesia nih. Yes, seperti yang kalian ingat, tahun itu ada sebuah fenomena ekonomi yang bisa dibilang ngeporak-porandain perekonomian Indonesia, bahkan seluruh dunia. Krisis moneter. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar di tahun itu benar-benar jadi pukulan telak semua industri, nggak terkecuali industri mobil. Penjualan di tahun itu benar-benar anjlok seanjloknya. Alasan itu nggak bukan, karena harga mobil di tahun itu jadi nggak masuk akal. Alhasil orang-orang pada nggak mau beli mobil. Gue kasih bayangan, semelonjak apa harga mobil di tahun itu. Toyota Kijang yang awalnya dijual di kisaran harga 40 juta ngelonjak jadi 120 juta. 300% men. Gila, siapa yang siap buat lonjakan harga segitu gedenya? Tapi as a company, Toyota pasti nggak mau tinggal diam dong. Mereka putar otak gimana caranya mereka tetap bisa jualan mobil. Toh faktanya orang-orang tetap butuh mobil kan? Tapi dengan harga yang masuk akal tentunya. Dan akhirnya terjadilah kolaborasi paling epic di scene otomotif Indonesia, yaitu antara Toyota dan Daihatsu. Sebelum lanjut, gue mau kasih sedikit analisa nih, kenapa kolaborasi ini bisa kejadian. Pasar mobil MPV di Indonesia di tahun 2000-an itu mengalami pertumbuhan yang cukup potensial untuk dijadikan target market utama. Kondisi sulit bikin kedua brand sadar kalau nggak efisien nih kalau ngeeksekusi sendiri rencana pembuatan produk baru. Kolaborasi itu saling melengkapi. Jadi Daihatsu terkenal banget dengan kemampuannya untuk memproduksi mobil kecil yang hemat bahan bakar, tapi mereka sedikit kurang dari segi pemasaran di waktu itu. Toyota di sisi lain itu udah punya brand positioning yang kuat, jaringan dealer yang luas, dan resource teknologi yang udah mumpuni. Tapi pengalaman di mobil kecil itu masih minim banget. So akhirnya, jadilah kolaborasi ini. Sering ngingetin sih, inilah yang jadi sebab kenapa desain Avanza dan Xenia punya Daihatsu itu mirip nih. The more you know ya. Lanjut kita ke cerita soal Avanza. Proses pengembangan mobil ini butuh waktu yang nggak sebentar, karena dengan semua challenge yang harus diatasi pasca krisis moneter, para engineer itu harus mau peres otak untuk bikin mobil yang fit to the market. Pengembangan mobil ini dipimpin oleh Kaoru Hosokawa, Chief Engineer dari Toyota yang juga Product Planning Leader dari Toyota Commercial Vehicle Development Center. Sesuai tujuan awal kolaborasi, mobil ini dirancang untuk memenuhi keinginan masyarakat Indonesia akan sebuah mobil yang bisa memuat banyak orang, murah, hemat bahan bakar, dan tentu saja harganya terjangkau. Fast forward, kolaborasi ini terus berlanjut ke 11 Desember 2003. Toyota meluncurkan Avanza dan Daihatsu meluncurkan Xenia. Keduanya dikenalin lewat Gaikindo Auto Show, atau yang sekarang lebih kita kenal dengan event GIIAS atau GIAS. Mobil ini tentu saja diterima dengan sangat positif oleh masyarakat, karena selain alasan-alasan yang gue sebutin sebelumnya, kelahiran mobil ini menandai era baru di segmen MPV, menawarkan kombinasi ideal antara harga yang kompetitif, ruang kabin yang lega, dan juga performa mesin yang handal. Bahkan gue bisa bilang mobil inilah yang ngebuat banyak pabrikan lain ikut ngeproduksi MPV. Produksi massal mobil ini dimulai di tahun 2004 di pabrik PT Astra Daihatsu Motor ADM di Sunter, Jakarta. Hasilnya, menurut data yang gue ambil dari Tempo, di tahun 2004 aja mobil ini mencapai penjualan sebanyak 43.936 unit untuk penjualan di Indonesia saja. Ini gila ya. Good job! Oh iya, gue sampai lupa. Di produksi pertama, mobil ini disediakan dalam dua varian, yaitu 1,3E dan juga 1,3G. Keduanya ditenagai mesin K3DE 4 silinder berkapasitas 1300 cc yang dipadukan dengan transmisi manual 5 percepatan. Terus di Juli 2004, mereka ngeluarin varian 1,3S dengan transmisi otomatis 4 percepatan tersedia secara terbatas di Indonesia. Kayak model Explorer lainnya, tipe ini ditenagai mesin K3VI, 4 silinder berkapasitas 1300 cc dengan katup variabel atau VVTi dan sistem injeksi langsung. Tipe ini juga dilengkapi dengan ABS dan juga tambahan material peredam. Di saat yang sama, opsi warna hitam pertama kalinya bisa kalian beli untuk model ini. Dengan penjualan yang hampir mencapai angka 100.000 unit di tahun 2005, Toyota melakukan inovasi pertama dengan melakukan facelift, redesign pada grill depan, bumper depan, interior berwarna beige, dan juga lampu belakang baru.
Sukses Avanza itu nggak berhenti di situ, dengan penjualan yang masih terus menunjukkan angka yang sangat tinggi, mereka melakukan inovasi lagi di tahun 2008 dengan membuat atap sedikit bergelombang dan diklaim lebih aerodinamis dan bikin mobil ini makin kelihatan sporty. Di tahun 2011, Avanza meluncurkan All New Avanza dengan tipe 1,3e, 1,3G, dan juga 1,5 Veloz yang kelihatannya emang difokuskan untuk menarik konsumen yang lebih muda. Generasi kedua Toyota ini punya desain yang lebih sporty, kabin yang lebih lengkap, dan fitur keselamatan dual SRS airbag serta sistem rem ABS. Avanza jelas ingin mobil produksinya itu punya pasar yang makin luas. For information, penjualan Avanza sampai tahun 2010 itu mencapai 540.588 unit. Oh my god! Wow! Dan kalau kalian tahu, grafiknya itu naik terus tiap tahun, nggak ada turunnya. So, let's stop the sales and back to the car review. Tipe 1,3e dan 1,3G itu menggunakan mesin 1300 yang berkode 1NRFI, sehingga memiliki tenaga maksimal yang dapat mencapai 65 HP pada 6000 RPM dan torsi maksimal 125 Nm di 4000 RPM. Sedangkan untuk tipe 1,5 Veloz ditenagai oleh mesin yang berkapasitas 1500 cc dengan kode 2NRFI, sehingga dapat menghasilkan tenaga sebesar 102 HP pada 6000 RPM dan juga torsi maksimal sebesar 144 Nm di 4000 RPM. Masih ngelanjut sama inovasi selanjutnya, Toyota ngeluarin tipe G dan Veloz yang di-branding sebagai mobil luxury di Juni 2014. Dan gongnya, di tahun 2015, mereka benar-benar mengubah model dari Avanza dengan meluncurkan Grand New Avanza dan Grand New Veloz. Peluncuran ini sekaligus misahin Veloz dari keluarga Avanza yang berdiri sendiri. Kayaknya karena market mulai luas dan Toyota ngerasa kalau mereka harus misahin series ini biar marketingnya itu makin gampang diterima. Di tahun itu Avanza keluar dengan clean look-nya dan Veloz makin mantap dengan mobil MPV yang lebih sporty. By the way, gue mau tanya kalian nih, menurut kalian Veloz itu masuknya MPV atau SUV? Atau MPV yang didesain kayak SUV biar lebih sporty? Coba kita diskusi di kolom komentar ya. Lanjut! Tahun penting berikutnya dari sejarah Avanza terjadi di tahun 2019. Grand New Avanza dapat facelift dan upgrade beberapa fitur keamanan kayak dual SRS airbag, seat belt with potentioner dan force limiter, ABS, ISOFIX, 3-point seat belt, side impact beam, dan front passenger seat belt warning. Semua upgrade ini jelas bikin Avanza jadi mobil keluarga yang aman dan juga nyaman. Gimana soal penjualannya, Wit? Gue nggak mau jawab, tonton dulu sampai akhir ya. Sekarang kita masuk ke Gen 3 dari Avanza. Singkat aja kita bahasnya ya, karena kalau mobil yang baru banget kalian tahulah. Generasi 3 Avanza itu ditandai dengan perubahan yang masif di sistem penggeraknya. Avanza Gen 3 itu punya penggerak depan atau front wheel drive itu dimulai di November 2021. Jadi udah nggak lagi pakai rear wheel drive ya. Selain dari sistem penggeraknya, generasi ketiga juga mengubah tampilan mobil secara total yang menggabungkan desain SUV dan MPV. Fitur-fitur canggih pun ikut di-upgrade, salah satunya adalah fitur Toyota Safety Sense. Kalau lo ikutin cerita gue, di pikiran kalian pasti ngira kalau Toyota Avanza itu nggak pernah kena masalah dan selalu lancar kan? Ternyata nggak juga. Supremasi Toyota Avanza sebenarnya agak goyah sejak tahun 2020. Faktor utamanya tentu karena COVID-19 dan munculnya pesaing-pesaing yang kelihatan lebih relevan. Di tahun-tahun selanjutnya pun, Avanza mulai sering terlihat tidak lagi ada di pemuncak klasemen penjualan bulanan. Pamornya sedikit demi sedikit mulai kegeser dengan EV yang akhir-akhir ini seperti kita tahu makin tinggi peminatnya terutama di kota-kota besar. Oh, jadi itu alasan lo, Wit, gak mau ngakuin Avanza adalah mobil sejuta umat? Tentu enggak. Sebentar ya. Kalau kalian ingat, di tahun 2010 aja mereka udah ngejual 500 ribuan unit dari 6 tahun exist. Dan menurut artikel yang gue baca dari Gaikindo, penjualan Toyota Avanza sampai tahun 2023 mencapai 2.021.461 unit. 2 juta loh. Jadi bukan 1 juta umat kan, tapi udah 2 juta umat. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini, kita harus akuin kalau Avanza itu adalah fenomena luar biasa yang terjadi di skena otomotif Indonesia. Dan sampai sekarang pun, mobil ini masih jadi salah satu mobil dengan penjualan terbanyak sepanjang masa. So, mulai sekarang jangan sebut mobil ini sebagai 1 juta umat ya, tapi 2 juta umat. Oke. Well, kayaknya itu dulu yang bisa gue share ke kalian soal mobil 2 juta umat ini. Kalau kalian senang dengan konten kayak gini, jangan lupa tinggalin like, komentar, dan bagikan ke teman kalian yang juga punya Avanza ya. Gue Witansa dari Drive Story Media, pamit dulu. Sampai ketemu di video-video Drive Story Media lainnya. Gabung di WhatsApp community gue biar kita bisa ngobrol mobil. Link ada di description box dan juga cek video gue lainnya.